Di sebuah pelabuhan kecil di Kalimantan, suasana pagi selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk kapal-kapal yang bersandar, pedagang yang menurunkan barang, dan kuli-kuli yang mengangkat karung demi karung dengan keringat yang bercucuran. Di antara mereka, seorang pria Dayak bernama Jaya tampak berbeda. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat kemerahan, dan matanya tajam menatap setiap sudut pelabuhan seakan selalu waspada. Sejak pagi buta, Jaya sudah berada di sana, menurunkan hasil-hasil kebun yang ia bawa dari desa. Meski bekerja keras, Jaya dikenal ramah pada semua orang. Namun, di balik senyum dan sikap tenangnya, ia menyimpan rasa kesal yang perlahan menumpuk. Masalah terbesar di pelabuhan bukanlah pekerjaan yang berat, melainkan seorang preman yang selalu menindas kuli-kuli lain. Preman itu bernama Raja Hitam, terkenal karena kekerasannya. Setiap kali ada kuli yang menolak membayar upeti atau menanggapi perlakuannya, Raja Hitam tidak segan memukul, mendorong, atau bahkan menghancurkan barang mereka. Jaya sering menyaksikan hal itu. Beberapa kali ia mendekat ketika Raja Hitam memukul kuli yang lebih lemah, tapi selalu mundur ketika preman itu menatapnya dengan tatapan dingin penuh ancaman. Namun, hati Jaya tidak bisa diam melihat ketidakadilan itu. Ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah api yang lama-lama membara, bahwa ia tidak akan tinggal diam selamanya. Hari itu, pagi yang sama seperti biasanya, terdengar teriakan dari sisi pelabuhan. Raja Hitam tampak sedang memukul seorang kuli muda yang baru datang dari desa, tangannya masih menahan karung yang akan dijatuhkan. Tanpa berpikir panjang, Jaya melangkah lebih dekat, langkahnya mantap, dan hatinya berdebar kencang. Disinilah kisahnya mulai berubah, teriakan kuli muda itu membuat semua orang berhenti sejenak. Raja Hitam menendang karung yang dibawa korban hingga jatuh berserakan di lantai pelabuhan. "Bayar atau rasakan," bentaknya dengan suara serak yang menggema di antara kapal-kapal yang berlabuh. Jaya menahan napasnya. Tangannya mengepal, otot-ototnya menegang. Ini adalah saatnya ia tidak bisa lagi diam. Dengan langkah tegap, ia maju mendekati Raja Hitam, menatap mata preman itu dengan tenang, meski jantungnya berdetak kencang. "Sudah cukup," seru Jaya, suaranya terdengar tegas di antara hiruk-pikuk pelabuhan. Semua orang menoleh, kaget melihat keberanian seorang pria Dayak yang biasanya pendiam. Raja Hitam menatap Jaya dengan mata menyipit, kemudian tertawa sinis. "Hah, siapa kau, anak muda? Berani mengatur aku di sini?" Jaya tidak mundur. "Aku tidak peduli siapa kau. Tapi kau tidak berhak memukul orang yang lemah." Kerumunan kuli mulai menahan napas. Beberapa berbisik-bisik, kagum dengan keberanian Jaya, tapi takut jika preman itu membalas. Raja Hitam, yang biasanya tidak segan memukul siapapun yang menentangnya, kini menatap Jaya seolah menilai kekuatan tubuh dan nyalinya. "Kalau kau pikir bisa menghentikanku, silakan coba." Raja Hitam menggeram, lalu melangkah maju dengan tinjunya siap meninju. Jaya menurunkan sedikit badan, bersiap menghindar. Ia tahu perkelahian ini bukan sekadar adu otot, tapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati. Sekali ia menyerang, konsekuensinya bisa berat, namun ia siap menanggungnya demi keadilan. Di tengah pelabuhan yang ramai, dua sosok itu berdiri saling menatap. Wajah Jaya serius, tubuhnya tegap, sementara Raja Hitam menyeringai penuh ancaman. Semua orang menunggu siapa yang akan bergerak pertama. Dan di detik berikutnya, Jaya membuat gerakan yang tidak disangka semua orang, kerumunan kuli menahan napas. Raja Hitam melangkah maju dengan cepat, tinjunya terayun ke arah Jaya. Namun Jaya sudah bersiap. Dengan gerakan gesit yang tak terduga, ia menangkis pukulan itu menggunakan tangan kiri, sementara tubuhnya sedikit menunduk agar tidak terkena. Pukulan kedua, tidak buruk, geram Raja Hitam sambil mundur sejenak, matanya menyipit menilai lawan yang tampak lebih kuat dari yang ia duga. Jaya tidak menyerang secara membabi buta. Ia mengamati pola pergerakan Raja Hitam, mencari celah. Setiap ayunan pukulan, setiap langkah preman itu, menjadi perhatian penuh bagi Jaya. Ia tahu jika ia salah bergerak,
seorang kuli bisa terluka karena kerusakan yang ditimbulkan Raja Hitam di sekitarnya. Tiba-tiba, Raja Hitam mencoba serangan cepat ke sisi kanan Jaya. Tapi Jaya menggeser tubuhnya dengan cepat, memanfaatkan kecepatan dan kelenturan tubuhnya yang terlatih sejak muda di hutan. Dengan satu gerakan terukur, Jaya menahan pergelangan tangan Raja Hitam dan memutar tubuhnya, menjatuhkan preman itu ke tanah dengan hentakan keras. "Arg!" teriak Raja Hitam saat tubuhnya menghantam kayu pelabuhan. Kerumunan kuli terkejut dan bersorak kecil, sebagian menahan takut jika pertarungan ini semakin brutal. Jaya menatap Raja Hitam yang kini bangkit dengan wajah memerah dan mata penuh kemarahan. "Aku tidak ingin membunuhmu," kata Jaya tegas. "Tapi kau harus berhenti menindas orang lain." Raja Hitam tertawa getir, menarik napas panjang, dan menatap Jaya seolah menganggapnya bukan lawan. "Hah, anak muda, kau berani, tapi kau belum tahu dengan siapa kau berhadapan." Pertarungan itu baru dimulai. Tapi kerumunan sudah bisa merasakan satu hal, Jaya bukanlah kuli biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya, kekuatan dan keberanian yang lahir dari desa, dari hutan, dari tradisi Dayak yang tak kenal takut menghadapi ketidakadilan. Hari itu, pelabuhan yang biasanya dipenuhi ketakutan kini mulai merasakan secercah harapan. Raja Hitam kembali menyerang, lebih cepat dan lebih liar. Tapi Jaya sudah siap. Ia mengingat semua gerakan yang diajarkan oleh leluhur Dayaknya, kelincahan, keseimbangan, dan kekuatan dari inti tubuh. Dengan satu gerakan memutar, Jaya menghindar, lalu menepuk bahu Raja Hitam hingga preman itu kehilangan keseimbangan. Kerumunan kuli bersorak pelan, tak percaya melihat seorang pria biasa menaklukkan Raja Hitam dengan teknik yang tak mereka mengerti. Raja Hitam terhenti sejenak, matanya membara. "Kau berbeda," geramnya. Tapi Jaya hanya menatap, tenang, menunggu langkah selanjutnya. Kerumunan kuli yang biasanya takut, kini mulai berani bersuara. "Hentikan dia, jangan biarkan dipukul lagi," teriak mereka serempak. Raja Hitam menatap mereka dengan marah, tapi sorakan itu memberi Jaya kekuatan tambahan. Ia merasa tidak sendirian, ada keberanian dan harapan yang tumbuh di hati semua kuli. Dengan satu lompatan cepat, Jaya kembali menghadapi Raja Hitam, siap mengakhiri pertarungan sebelum ada yang terluka lagi. Raja Hitam mulai kehilangan keseimbangan. Setiap serangannya bisa diantisipasi Jaya dengan mudah. Kekuatan fisik bukan lagi masalah, kelincahan dan strategi Dayak Jaya membuat preman itu kewalahan. Kuli-kuli di pelabuhan bersorak lebih keras. Raja Hitam menatap Jaya dengan mata marah dan frustasi, sadar untuk pertama kalinya bahwa kekuasaannya di pelabuhan bisa runtuh. Jaya berdiri tegap, napasnya teratur, mata menatap Raja Hitam. "Ini peringatan terakhir. Jika kau terus menindas kuli-kuli di sini, aku tidak akan menahan diri lagi," katanya tegas. Raja Hitam menelan ludah, marah tapi terlihat ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan, bukan dari kekuatan fisik, tapi dari keberanian seorang pria Dayak yang tak gentar menghadapi ketidakadilan. Raja Hitam menatap Jaya, kemudian mundur selangkah demi selangkah, wajahnya penuh amarah dan frustrasi. Kerumunan kuli bersorak lega, merasakan kemenangan kecil yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Jaya menurunkan tinjunya, tetap waspada, tapi hati kecilnya lega. Pelabuhan itu untuk pertama kalinya terasa aman bagi semua kuli. Beberapa hari setelah Raja Hitam mundur, kabar beredar bahwa ia berencana kembali dengan lebih banyak preman. Kuli-kuli mulai cemas, takut ketakutan lama akan muncul kembali. Jaya, yang mendengar berita itu, menatap pelabuhan dengan mata tegas. "Jika dia datang, kita akan siap. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan kembali," ucapnya kepada para kuli. Kerumunan mulai merasa ada harapan lagi, karena mereka tahu ada Jaya yang selalu berdiri di depan. Berita tentang keberanian Jaya menyebar cepat di seluruh pelabuhan dan desa sekitar. Orang-orang mulai memanggilnya si Dayak pemberani. Kuli-kuli yang dulu hidup dalam ketakutan kini berani bekerja dengan tenang. Raja Hitam, meski masih menyimpan dendam,
mulai sadar bahwa kekuasaannya tidak lagi mutlak. Jaya telah menanam rasa takut pada ketidakadilan dalam dirinya. Raja Hitam tidak bisa menerima kekalahannya. Ia mulai merencanakan balas dendam secara diam-diam, menyusun strategi untuk menjebak Jaya dan menakut-nakuti kuli-kuli. Namun, Jaya sudah lebih waspada. Ia tahu preman seperti Raja Hitam tidak akan menyerah begitu saja, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Suatu malam, Raja Hitam mencoba menjebak Jaya di gudang kosong pelabuhan. Sekelompok preman menunggu untuk menyerangnya secara bersamaan. Tapi Jaya sudah memperkirakan hal itu. Dengan insting dan pengalaman bertarungnya, ia menghindari serangan-serangan mereka satu persatu, membuat preman Pan itu kebingungan. Malam itu, pelabuhan sepi kecuali suara ombak yang menghantam dermaga. Lampu-lampu temaram dari kapal-kapal yang bersandar memantulkan bayangan panjang di lantai kayu. Raja Hitam, penuh dendam, menunggu dengan sekelompok preman yang lebih ganas dari sebelumnya. Mereka yakin Jaya akan mudah dijebak. Namun Jaya, dengan insting dan pengalaman bertarungnya, sudah mempersiapkan diri. Ia memeriksa setiap sudut gudang, mengingat setiap titik untuk berlindung dan menyerang. Tubuhnya tegang, napasnya teratur, tapi matanya penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan menang. Ketika Raja Hitam melompat menyerang dengan tinju keras, Jaya menghindar dengan gesit, lalu menendang salah satu preman yang mencoba menyergapnya dari belakang. Kerumunan preman terkejut, mereka tidak menyangka lawan mereka begitu cepat dan terlatih. Pertarungan itu berlangsung sengit. Raja Hitam menyerang dengan brutal, mencoba memanfaatkan kekuatan fisiknya. Tapi Jaya menggunakan kelincahan, strategi, dan teknik dayak yang unik. Ia menendang, menangkis, memutar tubuh, dan mengubah momentum serangan Raja Hitam menjadi kekalahan bagi sang preman. Satu persatu preman terjatuh atau lari, kalah oleh kecerdikan dan keberanian Jaya. Akhirnya, hanya tersisa Raja Hitam yang berdiri, napasnya tersengal, wajahnya merah padam, dan tinjunya gemetar. Jaya menatapnya dengan tenang. Sekarang kau tahu, ketidakadilan tidak akan menang di sini, katanya. Suara Jaya terdengar tegas dan damai, tetapi penuh otoritas. Raja Hitam, untuk pertama kalinya, merasakan ketakutan yang nyata. Ia mundur beberapa langkah, jatuh terduduk, dan tanpa kata-kata, akhirnya mengakui kekalahannya. Semua kuli yang menonton malam itu bersorak, lega, dan takjub. Pelabuhan yang dulu penuh ketakutan kini merasa aman. Jaya menatap sekelilingnya. Ia tahu perjuangannya belum berakhir, tetapi malam itu, ia telah menegaskan satu hal, keberanian dan keadilan selalu bisa menang melawan ketidakadilan, selama ada hati yang tidak takut. Legenda Jaya, pria Dayak, pemberani, mulai menyebar dari pelabuhan ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai meniru keberaniannya, dan pelabuhan yang dulu suram kini menjadi simbol harapan dan keberanian. Beberapa minggu setelah pertarungan yang legendaris itu, pelabuhan yang dulu dipenuhi ketakutan mulai berubah. Kuli-kuli bekerja dengan tenang, tawa dan canda mulai terdengar di antara kapal-kapal dan gudang-gudang. Tidak ada lagi bayang-bayang Raja Hitam yang menindas mereka. Jaya, meski menjadi simbol keberanian, tetap hidup sederhana. Ia tidak mencari kekayaan atau pujian. Setiap pagi, ia masih datang lebih awal, menurunkan hasil kebun dari desa, menolong kuli yang kesulitan, dan terkadang mengajari mereka beberapa gerakan pertahanan diri agar mereka tidak lagi merasa lemah. Anak-anak desa mulai memanggilnya Paman Jaya, dan berkumpul di sekitarnya untuk mendengar cerita tentang hutan, tradisi Dayak, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Jaya selalu tersenyum, namun matanya tetap waspada. Ia tahu dunia tidak selalu adil, tetapi keberanian bisa menanamkan harapan di hati orang lain. Raja Hitam sendiri menghilang dari pelabuhan. Beberapa orang mendengar ia pergi ke kota lain, masih memendam dendam, namun tidak berani kembali. Kehidupan pelabuhan kini damai, dan semua orang tahu satu hal, satu orang yang berani bisa mengubah keadaan, bahkan melawan preman yang paling menakutkan sekalipun. Hari demi hari, legenda Jaya tumbuh.
Orang-orang datang dari desa lain untuk belajar darinya, bukan hanya tentang teknik bertarung, tetapi tentang keberanian, keadilan, dan menjaga martabat diri. Pelabuhan kecil itu kini menjadi simbol harapan, tempat di mana rasa takut diganti dengan keberanian, dan ketidakadilan digantikan oleh solidaritas. Di malam yang tenang, setelah semua kuli pulang, Jaya duduk di dermaga, menatap bintang-bintang di langit Kalimantan. Angin laut yang sejuk mengelus wajahnya, seolah memberi penghormatan pada perjuangan yang telah ia lakukan. Hatinya damai, mengetahui bahwa keberanian dan kebenaran telah menebarkan cahaya di tempat yang dulunya gelap. Kisah Jaya, pria Dayak yang menghadapi ketidakadilan dan menegakkan keadilan, menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sekadar tentang pertarungan fisik, tetapi tentang keberanian, hati yang kuat, dan keteguhan untuk melawan ketidakadilan, sebuah warisan yang akan terus hidup selamanya.